Jumpa lagi di Jadul TV. Ya, laptop yang satu nih harganya masih di bawah 20 juta rupiah, tapi performanya udah super kencang karena dia pakai 13th generation Intel Core i7 processor dan discrete GPU-nya pakai RTX 30 series. Jadi udah kencang buat content creation maupun buat gaming. RAM dan storage-nya langsung pakai LPDDR5 dan SSD PCIe Gen 4. Layarnya 2,8K 120Hz IPS 100% sRGB. Thunderbolt 4 juga udah ada di sini, bahkan daya tahan baterainya bisa nyampe 17 jam. Ya, yang satu ini adalah Lenovo IdeaPad Pro 5i. Oke, laptop yang satu ini sudah mengantongi sertifikasi EVO. Bisa dipastikan kalau performanya itu kencang dan responsif. Baterainya irit dan punya fitur kekinian yang super lengkap. Oke, kita langsung aja mulai pembahasannya dari spesifikasinya. Untuk prosesor dia pakai Intel Core i7 13700H. Ya, fabrikasi Intel 7 base power 45 watt, punya 14 core dan 20 thread yang terdiri dari 6 performance core atau P-core dan 8 efficient core atau E-core. Intel Smart Cache-nya ada di 24 MB. Untuk integrated graphics dia pakai Intel Iris Xe Graphics dengan 96 execution unit. Tentunya IGP1 ini sudah mendukung teknologi Intel QuickSync dan akselerasi video AV1. Untuk memori atau RAM-nya dia pakai 16 GB LPDDR5 5200 MHz dual channel 128 bit. Ini adalah RAM onboard, jadi nggak bisa di-upgrade. Wajar karena laptopnya memang tipikal yang tipis dan ringan. Untuk storage, 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4. Laptop ini menggunakan SSD dengan ukuran fisik 2242 yang dipasangi extender, jadi bentuknya seperti SSD 2280. Jadi kalau kalian mau upgrade, kalian bisa upgrade pakai yang 2280 aja ya. Untuk discrete GPU, dia pakai RTX 3050 laptop GPU dengan VRAM 6GB GDDR6. Ya, ini adalah varian terbaru dari RTX 3050. Yang dulu itu VRAM-nya cuma 4GB GDDR6. Uniknya, RTX 3050 6GB ini jumlah CUDA cores-nya mirip seperti RTX 3050 Ti, tapi memori bus-nya ada di 96 bit. Nah, kalau RTX 3050 dan RTX 3050 Ti sebelumnya itu memori busnya ada di 128 bit. Sementara itu untuk nilai maksimum TGP-nya di sini adalah 65 watt. Menariknya di menu BIOS, pengguna bisa mengubah sistem grafis di laptop ini. Apakah yang aktif itu adalah integrated graphics dan discrete GPU atau hanya integrated graphics saja. Untuk wireless connectivity dia menggunakan modul Intel yang mendukung Wi-Fi 6E, gigabit Wi-Fi dan Bluetooth versi 5.3. Untuk kapasitas baterainya ada di 75 watt-hour. OS-nya pakai Windows 11. Untuk body form factor-nya adalah clamshell ya, klasik di sini. Untuk materialnya aluminium, jadi solid banget. Uniknya laptop ini ternyata sudah lolos 21 jenis uji daya tahan military standards 810H, jadi dijamin durabilitasnya. Untuk warna ini namanya adalah Arctic Grey. Untuk desainnya IdeaPad Pro ini menggunakan sasis body IdeaPad Slim, jadi penampilannya emang mirip. Ini bukan jadi masalah karena seri IdeaPad Slim itu punya DNA penampilan yang profesional dan simple di sini. Untuk ukuran panjang 31,2 cm, lebar 22,1 cm dan ketebalan 1,59 cm. Untuk bobotnya laptopnya aja di kisaran 1,47 kg dan chargernya ada di 330 gram. Ini adalah charger 140 watt dengan konektor USB Type-C. Ini menarik karena biasanya charger USB Type-C itu ada di 100 watt. Ini udah yang kenceng. Nah, total kalau dibawa-bawa semuanya jadi sekitar 1,8 kg. Untuk layar ini adalah layar 14 inci, resolusinya 2880 x 1800 pixel dengan aspek rasio 16:10. Refresh rate-nya 120Hz seperti laptop gaming jadinya ya. Uniknya layar ini mendukung teknologi dynamic refresh rate seperti di smartphone. Refresh rate-nya akan berganti antara 120Hz atau 60Hz sesuai dengan konten yang ditampilkan di layar. Teoritis daya tahan baterainya akan jadi lebih baik ya daripada layar yang hanya bisa 120Hz aja. Nah, untuk panelnya ini adalah panel IPS dan klaim Lenovo dia punya kecerahan 400 nits dan 100% sRGB untuk color gamutnya. Kalau kami ukur dengan alat, hasilnya adalah tingkat kecerahannya maksimum di 418 nits di dalam ruangan. Untuk gamut coverage-nya ada di 99,3% sRGB dengan gamut volume di 114,2% sRGB. Jadi
sesuai dengan klaimnya ya. Nah, ini dipakai untuk content creation pastinya oke banget. Untuk nonton film mantap juga di sini. Mau dipakai untuk kerja berlama-lama berjam-jam juga nggak ada masalah karena udah punya iSafe certification ya, atau iSafe certified, dan juga ada sertifikasi TUV Rhineland Low Blue Light di sini. Dan tentunya pemakaian akan lebih nyaman lagi karena permukaan layarnya ini sudah yang anti glare. Nah, untuk bingkai layarnya sudah menggunakan desain tipis di keempat sisinya, jadi memberikan sensasi tampilan yang nyaris nggak bertepi di sini. Layar ini juga punya engsel 180 derajat, jadi lebih aman dari resiko rusak akibat kedorong nggak sengaja ya. Nah, untuk kamera dan mikrofonnya, nah laptop ini dilengkapi dengan kamera infrared 1080p 30 fps. Untuk mikrofonnya ada 2 buah yang berada di sisi kanan dan kiri kamera. Mikrofon ini sudah dilengkapi dengan teknologi Smart Noise Cancellation untuk meredam kebisingan. Nah, untuk kemampuan kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, bisa dilihat di belakang saya, jalanan lagi ramai sekali oleh kendaraan. Jadi suasananya bising sekali di sini. Jadi gimana nih kualitas rekamannya? Oke nggak? Ya, bisa dilihat di belakang saya, jalanan lagi ramai sekali oleh kendaraan. Jadi suasananya bising sekali di sini. Jadi gimana nih kualitas rekamannya? Oke nggak? Ya, rekaman ini dibuat dengan menggunakan kamera dan mikrofon yang ada di laptop IdeaPad Pro 5i. Jadi gimana nih kualitasnya? Oke nggak? Nah, untuk audionya laptop ini dilengkapi dengan 2 buah speaker yang telah mendukung teknologi Dolby Atmos. Lucunya pada sisi kanan dan kiri keyboard seperti ada lubang untuk speaker nih ya. Padahal posisi speakernya mengarah ke alas laptop. Sementara itu untuk pengaturan profil dan equalizer suara dapat dilakukan melalui Dolby Access. Laptop ini ternyata bisa menghasilkan suara yang lantang di sini. Kualitasnya udah memuaskan untuk kelas harganya. Untuk konektor, di kiri ada satu HDMI 2.1, ada satu USB 3.2 Gen 2 yang sudah mendukung power delivery dan protokol DisplayPort. Lalu ada satu Thunderbolt 4. Di sini sudah mendukung USB 4 yang 40 Gbps. Power delivery juga disupport di sini. Protokol DisplayPort dan ada perangkat-perangkat berbasis Thunderbolt tentunya didukung di sini juga. Di sisi kanan ada satu 3,5 mm audio combo jack dan ada satu SD card reader dan kemudian ada dua USB 3.2 Gen 1. Nah, untuk keyboard sebenarnya di sini nggak ada yang spesial-spesial amat ya. Laptop ini tetap menggunakan keyboard dengan desain dan tata letak dan kenyamanan pakai yang khas seri Lenovo IdeaPad lainnya. Tentunya keyboard ini sudah dilengkapi dengan lampu backlight berwarna putih dengan 2 tingkat kecerahan yang bisa diubah dengan menekan tombol function plus spacebar. Backlight ini juga punya mode auto di mana lampunya akan otomatis menyala saat ruangan menjadi gelap. Untuk touchpad, area touchpadnya menggunakan glass surface, ukurannya adalah 12 x 7,5 cm. Posisinya sejajar dengan tombol spacebar yang memberikan kenyamanan paling optimal saat kita mengetik. Nah, untuk cooling system pendingin di laptop ini dilengkapi dengan 2 buah heat pipe dan 2 buah kipas. Untuk lubang pembuangan udaranya itu ada 2 mengarah ke engsel layar. Oke, untuk sistem keamanan, laptop ini dilengkapi dengan pengamanan biometrik dengan pengenalan wajah. Ada juga privacy shutter yang merupakan penutup fisik untuk kamera supaya nggak bisa diintip walaupun sudah dihack sekalipun ya. Kita lanjut ke aspek performa. Pilihan performa untuk laptop Lenovo non-gaming seperti ini adalah Extreme Performance, Intelligent Cooling, dan Battery Saving. Profil performa ini bisa dirubah melalui Lenovo Vantage atau dengan menekan tombol function plus huruf Q. Nah, sekarang mari kita coba lihat konsistensi performanya dengan Cinebench R15 kita looping 20 kali, tentunya dicolok ke charger ya. Untuk skor tertinggi yang bisa dicapai adalah 2426 poin di mode Intelligent Cooling dan 2639 poin di mode Extreme Performance. Sementara itu untuk skor yang bisa disusun atau dipertahankan ada di 2300 sampai 2400 poin di mode Intelligent Cooling, walaupun di 2 run terakhir agak turun sedikit di bawah 2300 poin ya. Lalu untuk di Extreme Performance skor bergerak di kisaran 2200 sampai 2300 poin. Oke, sekarang kita lihat kalau kita tidak colok ke listrik atau pakai baterainya aja ya. Kita looping lagi Cinebench-nya. Nah, uniknya saat kami uji menggunakan baterai, performa prosesor ternyata mengalami sedikit peningkatan. Dan untuk di Extreme Performance, dia ada di kisaran 2300 sampai 2370 poin. Walaupun terkadang ada penurunan sedikit di bawah 2300 poin. Jadi performanya saat kita colok charger atau tidak kita colok dengan charger atau pakai baterainya aja, itu tetap sama. Ini sesuai dengan syarat sebuah laptop
Evo. Nah, untuk suhu kerja saat menjalankan Cinebench R15 ini di mode intelligent cooling, suhu prosesor tuh bergerak di kisaran 93 sampai 95 derajat Celcius. Sementara itu untuk di extreme performance, suhu prosesor itu ada di kisaran 94 sampai 95 derajat Celcius. Terlihat di sini kalau software yang kita pakai itu cenderung membebani prosesornya saja, suhu kerja jadi agak tinggi. Nah, kita nanti coba lihat ya di software lainnya. Kita lihat di Blender 3.4.1 ya dengan barbershop scene. Ini harusnya software berat kan, 3D di sini ya. Kalau kita melakukan CPU rendering selesai dalam waktu 28 menit 47 detik. Tapi kalau kita pakai GPU rendering dengan CUDA selesai dalam waktu 7 menit 22 detik. Nah, suhu kerjanya pada saat melakukan GPU rendering dengan CUDA, suhu prosesor bergerak di rentang 75 sampai 87 derajat Celcius. Sementara suhu tertinggi dari discrete GPU hanya mencapai 74 derajat Celcius saat menggunakan extreme performance. Jadi terbukti ya, kalau software yang modern nggak ada masalah dengan suhu. Lanjut ke Adobe Premiere Pro 2023. Videonya 4K 60 2 menit 7 detik. Kalau pakai software only selesai dalam waktu 9 menit 4 detik. Kalau kita pakai GPU acceleration dengan CUDA selesai dalam waktu 3 menit 14 detik. Kalau videonya adalah Full HD 60 fps ya, software only selesai dalam waktu 1 menit 24 detik, dan kalau pakai GPU acceleration dengan CUDA selesai dalam waktu 56 detik. Nah, suhu kerja saat melakukan 4K video export dengan CUDA ya, suhu tertinggi prosesor itu dapat dikendalikan di bawah 85 derajat Celcius, walaupun sempat sesekali lompat ke 85 derajat Celcius di extreme performance. Sementara suhu tertinggi di GPU ini hanya mencapai 75 derajat Celcius saja. Lanjut untuk DaVinci Resolve 18.1 ya. Ini software video editing kelas profesional yang kita pakai versi gratisnya. Untuk video 4K 60 2 menit 7 detik diekspor selesai dalam waktu 4 menit 42 detik. Untuk video Full HD 60 fps selesai dalam waktu 1 menit 13 detik. Nah, suhu kerjanya saat melakukan 4K video export di extreme performance itu di kisaran 93 sampai 97 derajat Celcius, walaupun sempat ada sekali dia lompat ke 100 derajat Celcius. Di sini kelihatannya kalau kalian memang pakai versi yang satu ini, pastikan aja suhu ruangan kalian dingin, atau kalian juga bisa mencoba pakai intelligent cooling. Lanjut, untuk 3D Mark Graphic Score. Untuk Fast Track, dia mendapatkan 12.583 poin, sementara untuk Time Spy 4.750 poin. Oke, karena dia punya RTX 3050, mari kita lihat kemampuan gamingnya. Dota 2 1200p, fastest render scale di 100%, kita bisa dapat 70 sampai 80 fps di scene berat dengan banyak efek dan unit, dan untuk scene ringan 170 sampai 180 fps. Untuk Valorant 1200p low, kita bisa dapat 170 sampai 330 fps. Shadow of the Tomb Raider 1200p highest ray tracing di medium, DLSS di quality, kita bisa dapat 55 sampai 70 fps. God of War 1200p original, DLSS di quality, kita masih bisa dapat 50 sampai 60 fps. Assassin's Creed Valhalla 1200p medium, kita dapat 55 sampai 65 fps. Nah, setelah 30 menit memainkan game yang terakhir ini di mode extreme performance, suhu prosesor ada di kisaran 74 sampai 77 derajat Celcius dengan suhu discrete GPU di kisaran 75 sampai 77 derajat Celcius. Kalau diperhatikan, ini adalah suhu kalau gamenya membebani prosesor dan discrete GPU secara berimbang. Pada game tertentu yang cenderung membebani sisi prosesor seperti Dota 2 dan Valorant, suhu prosesor cenderung bisa naik di atas 90 derajat Celcius, seperti yang kalian bisa lihat di sini ya. Nah, kita lanjut lagi untuk suhu permukaan bodinya. Setelah kita mainkan game Assassin's Creed Valhalla selama 30 menit, untuk keyboard area paling panas ada di tengah dengan suhu mencapai sekitar 43 derajat Celcius. Tombol keyboard lainnya ini aman karena tercatat di bawah 40 derajat Celcius. Untuk bodi dekat ventilasi buangan panas, suhunya tercatat sekitar 52 derajat Celcius. Sementara suhu palm rest itu di bawah 35 derajat Celcius. Sekarang kita lanjut ke storage testnya ya. Dengan Crystal Dismart kita peroleh bahwa kecepatan SSD-nya untuk baca ada di 5093 MB per second dan untuk tulis di 4492 MB per second. Nah, kecepatan segini sih udah kencang banget, terutama untuk SSD kecil yang 2242 ya. Lanjut ke pengujian baterai. Brightness di 150 nits, lalu volume suara di 25% dan setting layar di 2,8K dengan mode intelligent cooling. Untuk 1080p local video playback, kalau refresh rate kita fix di 120 Hz, discrete GPU dan IGP-nya aktif, kita dapat 15 jam 25 menit. Kalau hanya IGP-nya yang aktif, kita dapat 17 jam 3 menit. Ini irit banget ya.
padahal pakai prosesor seri H yang 45 watt. Dan ini jauh melampaui syarat minimal Evo di 9,5 jam dengan layar Full HD ya. Nah, kalau refresh rate-nya dynamic, discrete GPU dan IGP-nya aktif, kita bisa dapat 16 jam 48 menit. Kalau hanya IGP aktif, kita dapat 14 jam. Dynamic refresh tadi sepertinya kurang oke nih kalau hanya IGP-nya yang aktif. Tapi terbukti kalau dynamic refresh rate ini bikin baterai lebih irit. Selain itu, kita juga mencoba menguji di brightness 250 nits. Karena ini adalah standar pengujian dari Intel untuk menguji laptop Evo. Dengan refresh rate 120 Hz dan discrete GPU serta IGP-nya aktif, hasilnya adalah 13 jam 20 menit. Jadi benar, masih di atas batas minimum standar Evo yang 9,5 jam. Oke, sekarang mari kita lihat kecepatan chargingnya. Rapid charge-nya kita matikan dan 30 menit pertama terisi 37%. Dari kosong sampai full butuh waktu 1 jam 53 menit. Ternyata tanpa rapid charge udah cukup kencang. Gimana kalau kita hidupkan rapid chargingnya? Lagi-lagi kita lihat buat kosong sampai penuh hanya butuh waktu 1 jam 12 menit. Ini ngisi ulang laptop apa HP sih? Kencang amat, 75 Wh loh yang satu ini. Kenceng banget ngisinya. Oke, lanjut untuk harga. Harganya itu kisarannya 19.299.000, sebuah harga yang pantas untuk performa dan fiturnya ya. Untuk bonus pembeliannya tentunya dapat Microsoft Office Home and Student 2021 dan Windows 11. Lalu laptop ini juga dilindungi garansi Premium Care sekaligus Accidental Damage Protection selama 3 tahun. Waduh, lama nih ya. Ini IdeaPad loh, bukan Yoga. Bisa dapat 3 tahun ya. Nah, untuk garansi Premium Care ini menawarkan layanan call service center selama 24 jam sehari 7 hari seminggu, dan garansi juga menawarkan layanan perbaikan di tempat penggunanya. Jadi nggak perlu repot-repot ke service center. Sementara untuk Accidental Damage Protection ini menawarkan proteksi terhadap kelalaian pengguna yang ada di luar garansi utama seperti ketumpahan cairan, jatuh dari meja, keretakan pada panel LCD, keyboard mati, korsleting listrik ya, dan lain-lain ya. Ini ditanggung 100% selama 3 tahun dan bisa diklaim lebih dari sekali, tapi selama bukan berada di part yang sama kerusakannya. Kalau part yang sama kerusakannya masih bisa 2 kali sih maksimum ya. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Suhu prosesor ini agak tinggi di software yang cenderung membebani sisi prosesor baik di mode intelligent cooling maupun extreme performance. Untungnya suhu prosesor ini masih relatif aman kalau softwarenya bisa membebani prosesor dan discrete GPU secara berimbang ya. Kemudian untuk poin menariknya, ya jelas yang pertama sudah memenuhi sertifikasi Evo dan udah pakai juga Intel Core i7 13700H dengan 14 core. Super kencang, mantap untuk multitasking ya. Lalu ada discrete GPU di sini, mau main kompetitif mulus, main game AAA masih oke di sini. Buat editing video 4K 60 juga kuat ya. Untuk RAM dan SSD ini kencang dan besar. Untuk 2242 ini sih luar biasa sih sebetulnya. Layarnya udah mantep di 2,8K 120Hz IPS 100% sRGB. Baterainya super irit. Bisa nyampe 17 jam dan chargingnya pun kencang di sini. Konektornya melimpah dan ada Thunderbolt juga. Wi-Fi 6E ada, Bluetooth versi 5.3 ada, dan pengamanan biometrik juga lengkap di sini serta ada garansi kelalaian pengguna selama 3 tahun. Ya, Lenovo IdeaPad Pro 5 ini ternyata unik banget ya. Di satu sisi sertifikasi Evo-nya menjamin performa kencang, responsif, baterai irit, dan fiturnya jadi super lengkap. Sementara adanya discrete GPU membuat laptop ini siap untuk skenario content creation dan bahkan gaming. Jadi pertanyaannya, yang satu ini cocoknya buat siapa aja? Pada dasarnya laptop ini cocok untuk mereka yang membutuhkan laptop high performance yang tipis dan relatif ringan supaya mudah dibawa kemana-mana. Serta harganya juga nggak yang terlalu tinggi-tinggi banget ya, masih di bawah 20 juta rupiah. Nah, untuk yang pekerjaan yang edit video ini akan cocok banget, mau sampai 4K 60 juga mantep di sini. Untuk desain udah dijamin lancar, buat programming juga cocok asal memang OS dan prosesornya dan kelengkapan sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, bahkan yang satu ini mau dipakai untuk main game juga masih mumpuni sebetulnya karena discrete GPU-nya juga udah lumayan ya. Ya, untuk kaum road warrior pastinya juga oke nih karena daya tahan baterainya bisa nyampe 17 jam di sini. Pada akhirnya kalau yang kalian cari adalah sebuah laptop serba bisa, super lengkap yang siap dipakai untuk kerja berat dengan baterai super irit dan bobotnya nggak terlalu berat-berat amat serta lumayan tipis, Lenovo IdeaPad Pro 5 ini bisa jadi salah satu pilihan yang sulit untuk dilewatkan. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.